Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Zaida akan menjelaskan materi ragam bahasa dan komunikasi. Ragam bahasa adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menunjuk salah satu dari sekian variasi yang terdapat dalam pemakaian bahasa. Ragam itu timbul karena kebutuhan penutur akan adanya alat komunikasi yang sesuai dengan konteks sosialnya. Contoh ragam bahasa adalah ragam bahasa sesuai dengan cara berkomunikasi atau medianya, yaitu tulisan dan lisan. Selanjutnya, ragam bahasa sesuai dengan cara pandang dari penutur, yaitu dialek yang bersifat perorangan dan dialek bersifat kelompok. Misalnya ada suku Jawa, suku Batak, Aceh yang memiliki aksennya masing-masing. Selanjutnya adalah ragam bahasa sesuai dengan topik pembicaraannya. Misalnya ada non-formal, formal, ilmiah, dan tidak ilmiah. Komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu communication, yang berakar dari bahasa Latin, yaitu communis, yang berarti sama. Sama di sini artinya adalah sama persepsi antara komunikator dengan komunikan. Komunikasi secara istilah merupakan proses penyampaian pesan atau informasi antara dua orang atau lebih dengan menggunakan simbol verbal maupun non-verbal. Kemudian, kita akan memasuki jenis-jenis komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi verbal atau lisan. Komunikasi ini adalah komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih menggunakan suara. Komunikasi ini kemudian terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi yang tidak dibatasi oleh jarak, yaitu komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih secara langsung. Contohnya seperti dialog antara dua orang atau lebih. Selanjutnya adalah komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih dengan dibatasi oleh jarak. Contohnya saja pembicaraan di telepon. 2. Komunikasi nonverbal atau tulisan terbagi lagi menjadi dua, yaitu komunikasi naskah berupa komunikasi dengan melalui pesan yang dapat dilukiskan dengan kata. Dan yang kedua merupakan komunikasi menggunakan gambar atau foto yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Perbedaan komunikasi tulisan dan lisan. Komunikasi lisan mengharuskan ada lawan bicara, sedangkan komunikasi tulisan tidak mengharuskan ada lawan bicara. Dalam komunikasi tulisan, ketika ingin menyampaikan sesuatu, kita lebih leluasa dalam memikirkan kata yang tepat. Sedangkan komunikasi lisan memiliki situasi yang serba spontan, menjadikan kesempatan untuk berpikir dan menimbang baik buruknya kata harus digunakan, sebab waktu yang sempit. Teknik berbicara dapat dilakukan dengan teknik ulang ucap seperti fonem, pantun, peribahasa, dan karya tulis lainnya. Kemudian ada teknik lihat dan ucap, memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, melanjutkan cerita, dan bercerita. Proses komunikasi terbagi menjadi dua tahapan, yaitu proses komunikasi primer yang menggunakan simbol atau lambang sebagai media penyampaian informasi. Kemudian ada komunikasi sekunder yang menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah lambang atau simbol untuk menyampaikan pesan. Jadi, kesimpulan materi pembelajaran kali ini adalah ragam bahasa merupakan variasi yang terdapat dalam pemakaian bahasa yang timbul karena kebutuhan penutur akan adanya alat komunikasi yang sesuai dengan konteks sosialnya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi antara dua orang atau lebih dengan menggunakan simbol, verbal atau lisan, dan non-verbal atau tulisan. Komunikasi bermanfaat untuk menyampaikan dan memperluas ide dan pikiran yang dimiliki seseorang kepada orang lain, sehingga orang lain dapat mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan tersebut. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Atas kurangnya saya mohon maaf, mohon kritik yang membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.